Pernah gak sih ngerasain udah kerja keras maleman, udah keluarin semua skill, tapi hasilnya zong? Hari ini kita bakal bedah sebuah kisah klasik tentang jala kosong yang diubah jadi panggilan baru yang luar biasa. Yuk kita selami bareng-bareng cerita dari Injil Lukas ini. Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Coba deh rasain keputusasaan di balik kata-kata itu. Ini bukan keluhan anak baru ya. Ini pengakuan pahit dari para ahli, nelayan profesional yang hafal banget sama danau ini. Bayangin frustrasinya, keahlian, keringat, dan harapan, semuanya berujung ke kekosongan. Oke, sekarang coba kita bayangin kita lagi ada di tepi Danau Genesaret. Kita hampir bisa nyium bau air dan ngerasain dinginnya udara pagi. Lihat deh sekelompok nelayan itu. Bahu mereka lunglai karena kecapean, lagi ngebersihin jala yang harusnya penuh ikan, tapi sekarang isinya cuma kekecewaan. Nah, di sini kita lihat kontras yang tajam banget. Di satu sisi, ada keahlian mereka. Mereka tahu kapan waktu terbaik buat mancing, mereka bisa baca arah angin dan air, mereka itu profesional. Tapi di sisi lain, hasilnya adalah kegagalan total dan capek luar biasa. Ini tuh gambaran sempurna, gimana kadang-kadang skill terbaik kita aja nggak cukup. Nah, pas mereka lagi di titik terendah gitu, muncullah Yesus. Dan coba tebak, apa yang dia lakuin? Dia minta pakai perahunya Simon, bukan buat mancin, tapi buat jadi panggung dadakan. Sebuah perubahan situasi yang gak disangka-sangka. Nah, ini poin yang kuat banget kan? Pembicara menyoroti gimana alat kerja biasa, sebuah perahu nelayan, diubah jadi panggung buat pesan ilahi. Perahu yang beberapa saat lalu jadi simbol kegagalan, sekarang jadi tempat di mana harapan dibagikan. Ini ngingetin kita kalau hal-hal biasa dalam hidup kita bisa banget dipakai buat tujuan yang luar biasa. Setelah selesai ngajar, Yesus ngasih perintah yang jujur aja, nggak masuk akal sama sekali. Tebarkan jalamu di siang hari. Ini tuh sama aja kayak nyuruh programmer ahli buat ngoding pakai keyboard terusak. Setiap insting profesional mereka pasti teriak, ini gila, mana ada ikan siang-siang bolong? Dan disinilah momen kuncinya. Dengerin deh jawaban Simon Petrus. Kita bisa ngerasain keraguannya, kami udah capek. Tapi kemudian ada perubahan, tetapi karena engkau menyuruhnya. Pembicara menyebut ini kalimat iman. Ini adalah saat di mana logika dan capek tabrakan sama iman. Simon milih buat percaya sama siapa yang ngasih perintah, bukan sama apa kata pengalamannya. Jadi, apa yang terjadi waktu logika dikesampingin demi ketaatan? Well, hasilnya benar-benar di luar nalar. Tiba-tiba, bem, jalannya jadi berat banget. Bukan berat biasa ya, tapi saking beratnya, jaring yang udah mereka pakai seumur hidup itu mulai sobek karena nggak kuat nahan beban. Tangkapannya itu luar biasa banyak, sampai mereka harus manggil teman-temannya di perahu lain buat bantuin. Satu perahu, satu tim, nggak cukup buat nanganin berkat yang melimpah ruah ini. Ben, lihat ini bukan lagi soal dapat ikan banyak, ini udah keajaiban. 2 perahu sampai diisi penuh, hampir tenggelam. Ini adalah momen di mana faktor keberuntungan udah nggak bisa ngejelasin apa-apa lagi. Ini jelas sesuatu yang ilahi. Jadi, intinya menurut si pembicara begini, ini bukan hoki atau kebetulan. Ikan-ikan itu ada di sana karena sang pencipta sendiri yang nyuruh mereka ke sana. Ini bukan lagi soal teknik mancing. Ini adalah demonstrasi kekuasaan atas alam semesta itu sendiri. Tapi ceritanya nggak cuma soal ikan. Ini soal gimana keajaiban ini mengubah total orang-orang yang ngeliatnya. Fokusnya sekarang geser dari apa yang ada di jala ke apa yang terjadi di hati mereka. Reaksi Simon ini benar-benar di luar dugaan kan? Harusnya dia seneng dong dapat tangkapan terbesar seumur hidup. Tapi malah dia berlutut dan bilang, Tuhan, pergi dari aku. Kenapa? Karena waktu dia berhadapan sama kuasa yang begitu besar, yang dia lihat bukan lagi kekayaannya, tapi betapa nggak layaknya dia. Dan Yesus ngejawab ketakutan Simon bukan dengan ngejudge, tapi dengan sebuah panggilan baru. Intinya dia bilang, skill yang kamu punya itu, kemampuanmu nangkap ikan, sekarang aku kasih tujuan yang sama sekali baru. Ini bukan lagi soal nangkap ikan buat cari makan. Ini soal menjangkau orang buat mengubah hidup. Dan inilah respons akhirnya. Mereka nggak cuma bilang, makasih ya ikannya. Mereka ninggalin semuanya. Perahu, jala, bahkan tangkapan ikan terbesar dalam hidup mereka. Semuanya ditinggalin gitu aja di pantai demi ngikutin panggilan baru ini. Nah, itu baru namanya komitmen total. Oke, jadi apa sih yang bisa kita ambil dari cerita luar biasa ini buat kita sekarang?
Yuk kita bedah 3 pelajaran inti yang ditekankan sama pembicaranya. Ada 3 prinsip utama nih. Pertama, hal-hal biasa dalam hidup kita, pekerjaan kita, rutinitas kita, bisa banget dipakai Tuhan buat tujuan yang luar biasa. Kedua, iman sejati itu kadang berarti kita harus melangkah meskipun kita nggak ngerti alasannya. Dan yang paling penting, perjumpaan sejati dengan Tuhan itu nggak akan ngebiarin kita sama. Itu pasti minta respons, minta perubahan. Coba pikirin deh, cuma satu kata dari Yesus bisa mengubah malam yang penuh kegagalan jadi pagi yang penuh kesaksian. Itulah kekuatan transformasi yang lagi kita bahas. Pembicaranya menutup dengan analogi yang kuat banget. Kita merasa pergumulan kita sebesar gedung, tetapi Tuhan kita lebih besar dari gedung itu. Ini pengingat yang kuat banget, kalau perspektif kita seringkali terbatas. Kekuatan yang bisa nyuruh ikan itu jauh lebih besar dari masalah apapun yang bisa kita bayangin. Nah, kita tutup dengan pertanyaan ini. Para nelayan itu ninggalin segalanya. Buat kita hari ini, komitmen total itu kayak gimana ya bentuknya? Mungkin bukan berarti ninggalin pekerjaan, tapi bisa jadi ninggalin cara pikir lama kita, prioritas kita, atau zona nyaman kita. Jadi pertanyaannya, jala apa yang perlu kita tinggalin? Ini pertanyaan yang bagus banget buat kita renungin.